terjadi karena kita akan langsung meluncur kali ini menuju Bermuda. Let's go Survivor, kita bakal ngeliat untuk garis pesawat di Bermuda dan kita juga bakal ngeliat ini posisi di hangar di area Blue Zone-nya sudah ada tim dari Morph. Bahkan sudah terpantau ada satu orang dari MPO Brio. Brian Yo ya, kenapa jadi Brio ya? Singkatan ya Brian Yo ya, ini kayaknya bisa deh ini si Brian Yo. Tapi kayaknya Brian Yo cukup menarik dirinya gak sih? Oh enggak, masih terlihat terpantau. Coba untuk mencari informasi lebih lengkap lagi untuk anak-anak dari Morph yang baru aja buyah. Dan mungkin dari Brian Yo coba untuk mengambil lootingan aja, baru deh mereka menuju ke arah Clock Tower dan coba untuk bertahan di area sana. Tapi kalau berbicara tentang Clock Tower harusnya di sana ada Bigetron, namun Abai, oh my god, Abai sudah mengeluarkan tembakannya duluan, tapi ada predik yang cukup baik dengan kepala yang langsung tertembak begitu saja. Bahkan Mizu, Kage, Indra berhasil untuk mendapatkan satu personel dari RRQ. Betul, kalau kita melihat memang tadi Clock Tower sedikit sepi. Biasanya kan ada kontes tuh Bigetron. Kemudian datang juga tim-tim lainnya karena jadi checkpoint untuk selanjutnya gitu kan. Dan justru malah sekarang sepi. Bigetron gua rasa ingin mengubah apa yang memang mereka harus ubah sih. Di hari pertama, hari kedua kita melihat bagaimana Bigetron terlalu memaksakan untuk turun di area Clock Tower. Tapi Hilarion dari serang Gardu ternyata berhasil menumbangkan satu player, yaitu Bion yang harus menghilang. Bion memang harus berpisah dengan teman-temannya karena ini udah jadi kebiasaan EVO split 3-1 agar bisa mendapatkan resource yang lebih maksimal. Namun kali ini hal yang dilakukan sama Bion justru harus membuat dirinya menghilang dengan begitu cepat karena Onyx. Dia tuh rotasinya cepet banget, mereka nggak terlalu lama untuk melakukan looting di satu tempat. Riverside atau Nurekdam ini benar-benar mereka sambangi setelah mereka turun. Terus 1-2 menit mereka juga melakukan looting, abis itu langsung gerak. Artinya dengan ada permainan cepat yang dilakukan sama Onyx, ini mereka bisa mendapatkan lootingan dari 3 tempat sekaligus yang berbeda. Kenapa gue sebut 3 tempat? Yang terakhir satu orangnya itu dikirim di build yang mana kosong banget, gak ada siapapun, itu bakal full senyum seharusnya. Ya, dan gue ngeliat sebenarnya tadi Onyx benar-benar berpencar ya posisinya, hanya saja tadi lebih diunggulkan dengan skill Orion yang sudah langsung diaktifkan dengan cepat. Dan gue ngeliat Bion tadi tuh masih sempat untuk delay dengan dia lompat gitu. Jadi gue ngeliat juga Bion sudah cukup sekarat. Oh my god, Kaze nih kayak Kaze sudah langsung terculik oleh Abai. Abai, welcome Bay, udah kembali lagi sepertinya untuk di Bermuda. Dan sekarang Legalot berhasil untuk memecahkan satu vehicle dari Suci. Suci kali ini udah langsung berdiam diri aja di bawah sambil mencoba untuk menggulung medkitnya karena udah kelihatan banget untuk XP-nya udah mulai tercicil dan sekarang udah dicicil kembali, bahkan harus terkena knockdown di tangan Dudes dengan satu snipernya. Ini dia Dudes, new kill leader pun berhasil untuk mendapatkan RRQ Kazu 2 poin eliminasi yang sudah didapatkan. Dan gue mau ngebahas sedikit tentang tadi EVOS dan juga Onyx ya, Onyx Gardu yang tadi berhasil mendapatkan Bion. Gue gak tahu kenapa gue ngelihat dengan 3 round yang sudah dimainkan kali ini, gue ngelihat Bion itu masih kurang performanya, entah ada something tapi mungkin juga posisinya masih kalah dengan resource-nya untuk di awal. Kalau misalkan tadi kita melihat oleh Gardu ya, Gardu sendiri masih mempunyai posisi senjata yang sangat memungkinkan untuk di jarak dekat ya, sedangkan Bion, gue masih nggak tahu Bion tadi menggunakan Fast atau tidak, dan dengan ada skill Orion yang aktif itu udah pasti berhasil untuk menghisap XP dari Bion yang udah tersisa. Dan gue ngelihat juga tadi anak-anak EVOS berpincarnya tuh bukan 3-1 ya, tapi 2-1-1 gitu, yang dimana satu orangnya tuh dikirimnya di area Graveyard yang harusnya tuh sekitaran sama observatory juga, sedangkan duanya tuh di area Shipyard, satunya tuh di area Riverside dan harus bertemu dengan Gardu. Dan satu orang dari WJJ yang gue anggap itu Wijaya Garena yang udah direkrut sama Tabul ya, itu menuju ke arah tengah-tengah dari area Mil. Jadi posisinya benar-benar dimatengin sama kedua kubu kali ini, Bayu. Betul, itu dia ya yang akhirnya sulit banget untuk diambil sama sekali. Tapi kita melihat terlebih dahulu juga posisi dari Bigetron yang ternyata memutuskan untuk terjun ke area Sentosa. Ini membuat dirinya cukup aman dan juga nyaman, tidak perlu berhadapan dengan tim lainnya juga. Mereka juga akan masuk tanpa adanya gangguan. Kota tua juga di menit-menit awal kayak begini udah pasti kosong, apalagi bukan menjadi tujuan utama dari beberapa tim, yang mana ini akan membuat dari Bigetron seharusnya cukup nyaman. Tapi oke, dengan adanya Bigetron yang cukup nyaman, seharusnya pertempuran justru terjadi di sisi lain. Bagaimana kita melihat tadi Kagenra sempat pick up satu orang, kemudian Kagenra juga akan melakukan reviving kembali.
Kak Gendra yang coba untuk bermain dengan konsisten, mereka harus menelan kekalahan pada saat pertempuran tadi di game yang kedua. Gue rasa untuk game yang ketiga atau map yang ketiga mereka nggak mau melakukan kesalahan yang sama. Jangan terlalu lama di satu tempat yang sama karena ini akan jadi beresiko untuk mereka. Mudah sekali untuk di take down. Namun pemilihan untuk masuk ke dalam zona berikutnya juga akan menjadi penting karena dua kali gue melihat Kak Gendra masuk ke dalam zona tapi selalu bentrok dengan tim lain dan ini yang ngebuat mereka tuh susah banget untuk bertahan di late game. Ada aja bentrokannya. Udah gitu kompon yang dipegangnya nggak bagus. Jadi susah banget. Dan Kak Gendra harus sadar akan hal tersebut. Bisa diminimalisir untuk di map yang ketiga kali ini. Ya karena udah tersisa beberapa round aja. Yang artinya Kak Gendra tuh masih bisa untuk mengamankan 6 slotnya untuk ke babak grand final. Jadi agak disayangkan kalau misalkan harus tertumbang lagi untuk di early-nya ya. Untuk apalagi di Bermuda. Dan gue ngeliat walaupun tadi satu orang sempat terculik tapi dengan posisi Kak Gendra yang menarik diri dari Mark dan mencoba untuk menguasai area Pecinok, akhirnya berhasil untuk melakukan revive terhadap satu orang yang berada di area emas. Namun kali ini ada Obi Maybe yang sudah akan dikelilingi oleh sang lawan, namun Azriel udah kalah flashnya, harus ditumbangkan begitu saja. Langsung di end dengan mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan dari Maybe kali ini. Namun adanya daya ledak yang sudah diberikan oleh sang Bigetron membuat Modra Fight harus terkenok begitu saja. Masih berlanjut, ada seorang Modra yang kali ini bakal coba langsung diendakan begitu cepat. Maybe coba untuk berputar, dapetin satu ternyata. Tapi bukan dari serang Maybe, dari bantuan temannya yaitu seorang Rama atau Teguh. Namun satu player dari Bigetron yang berada di rumah kali bakal coba dijepit. Kali ini bertahan nampaknya dengan kemudahan keluar yang begitu minimal karena Swap tidak memiliki resource yang begitu banyak. Gak bisa selamat Bigetron Delta yang mereka pikir mereka akan aman dari arah Sentosa justru malah langsung menghilang di posisi ke-11 karena mereka ditutup jalannya oleh OP Griffin kali ini. Kelihatan ya sebenarnya anak-anak Bigetron masih belum menguasai di area patahan. Dengan mereka checkpoint harus berhadapan dengan teman-teman dari OP yang notabene OP itu berada dari area pinggiran yaitu Keraton. Jadi lebih unggul dari Keraton dengan gua rasa dengan Keraton yang posisinya coba dapatin satu rumah aja dengan lootingan minimalis. Jadi mereka coba untuk berburu naik ke atas dan posisi dari Bigetron mereka masih belum menguasai area grounding dan mungkin dengan posisi yang tersurprise tadi sempat kelihatan juga Azriel masuk sendirian walaupun harus berhadapan dengan Maybe tadi dengan banyaknya global yang sudah terpop up artinya Azriel kehilangan momentumnya dan harus diculik dengan begitu cepat oleh Maybe dan di sana Maybe sempat langsung menutup global begitu aja masih mencoba untuk mencari informasi di manakah letak sang teman-teman dari Bigetron yang tersisa. Ternyata tidak ada backupan sama sekali tadi seorang Azriel ya. Jadi mau nggak mau Azrielnya juga harus terkena begitu aja dan mungkin informasi dari Azriel di sini satu orang tapi nggak ada yang coba untuk langsung ngeras posisi dari Maybe walaupun tadi gua ngeliat Maybe dia udah cukup sekarat gitu. Nah ini dia momentum timing yang agak disayangkan dari Bigetron kenapa nggak langsung berhadapan kalau misalkan niatnya memang pengen perang gitu Bayu. Tapi kali ini kita langsung berpindah aja kali ya di Katulistiwa karena sepertinya sang macan putih sudah terlihat dari atas sana sedangkan dari GRC ini bakal mencoba berhadapan dengan anak-anak dari Mor. Ya, kalau kita melihat seharusnya Katulistiwa bakal berdarah kali ini di mana satu lemparan granat sudah membuahkan hasil damage ke arah seorang Koja yang harus turun terlebih dahulu. Namun pembagian dari Morph kalian bisa lihat setupnya bagus banget. Ada Ambot dan juga Piu yang akan menjadi pengalih perhatian. Ambotnya dapat satu Faiz. Sekarang JRC kali ini justru tertinggal satu anggotanya. Mau tidak mau harus coba untuk ngebangkitin tapi Faiz tidak akan bisa tertahankan. Bahkan satu orang Etindir juga harus tertangkap karena udah melakukan inisiasi rush menuju rumah L. Belum selesai bertempur udah ada Evos yang datang menjadi orang ketiga. Capra dapetin satu karena serang Koja kali ini 3 player yang bermain di area bawah juga akan dimakan oleh satu orang mahal. Tapi kalian bisa melihat ada Bion yang mendapatkan free hit, dapetin 2 orang bahkan 3 player kali ini. Benar-benar kewalahan. Satu player mereka tumbang, tarik ke arah belakang nampaknya akan menjadi objektif utama karena Evo sudah mulai nempel ke dalam rumah L. Kali ini Ambos coba untuk menjaga sisi kanan, namun di sisi kiri juga ada tim lainnya. Piu membuka keluar, langsung menghilang. Ada jepitan dari arah belakang yang membuat akhirnya Morph kali ini benar-benar sulit karena Abax sudah mengamankan sisi garasi. Morph harus tumbang di posisi ke-11, tidak bisa bertahan. Namun belum usai, 5 poin eliminasi nampaknya masih belum cukup. Dimana kalau kita melihat Evo seharusnya sadar ada tim lain yang berada di sisi atas, namun keputusan yang diambil oleh Evo adalah santai dulu.
tahan dulu, jangan kita yang mengejar, biar dia aja yang terjatuh karena ada seorang Suci yang langsung di end sama seorang Abaxe kali ini. Kagendra, padahal posisi mereka nggak aman-aman banget, posisi mereka di high ground yang mana memang itu terlalu open field untuk mereka membuka pertempuran, tapi berani-beraninya untuk nembak ke bawah yang mana ada EVOS yang sedang bertempur. Resikonya adalah dengan membuka tembakan dari seorang Suci, RRQ yang tidak berada jauh itu bisa langsung melihat juga ke posisi dari Kagendra, dan mau tidak mau Kagendra dipilih mau turun kemana, Khatulistiwa atau menghadapi RRQ di area open field. Kagendra memilih ke Khatulistiwa agar bisa memaksimalkan kompon yang ada. Kalian bisa lihat dengan adanya kompon yang bisa dimaksimalkan oleh Kagendra, at least mereka bisa menjaga posisi dari perang langsung, yang mana gue yakin Kagendra agak sedikit sulit untuk menghadapi pertempuran langsung di area patahan seperti itu. Satu rumah akan dikuasai oleh Kagendra. EVOS mulai melakukan setup kali ini. Ya kelihatan ya di sini EVOS benar-benar bagus banget gameplaynya waktu ada pertempuran antara JRC dan juga tadi sama anak-anak Morph. Dengan satunya ledakan yang sudah diberikan granat oleh Sambion itu membuka jalan dari EVOS coba untuk natakin satu tim yaitu Morph, dan itu adalah opportunity untuk JRC yang harusnya tadi tersisa satu orang, seorang Lim mau nggak mau kesempatannya dipakai buat coba untuk cabut dari area Khatulistiwa menuju ke area belakang, dan harusnya tidak ketemu sama anak-anak Kagendra. Dia regrounding udah denger dari Sneak Moment peperangan antara EVOS dan juga tadi Morph, dan mereka sempat coba untuk menembaki tembakan, tapi ternyata EVOS lebih paham, lebih ngelihat karena di sana Abax dengan senjata Groza X-nya coba untuk menataki anak-anak dari Kagendra. Dan sekarang nggak hanya Kagendra, nggak hanya RRQ yang harus berhadapan dengan EVOS, ada MPO dan juga Dewa United yang langsung join to fight ke area Khatulistiwa. Chaos banget. Dan sekarang Kagendra ada satu orang yang baru saja dilakukan reviving dari Kaze, mau nggak mau harus tersisa sendirian saja, menahan dirinya di balik wall sana karena dengernya banyak banget tim-tim yang langsung menuju ke arah mereka. Apalagi di sini ada Onyx dengan satu vehicle yang mencoba untuk merecoki tim-tim yang ada di Khatulistiwa. Tembakan pun akan segera dibuka begitu saja, namun MPO bakal mencoba untuk regroup begitu aja dengan satu compound. Dan anak-anak dari EVOS coba untuk commit di area rumah L. Sedangkan ini Onyx yang baru aja datang dengan satu vehicle-nya, mereka langsung setup dengan dua compound sekaligus. Oke, kali ini Dewa yang tadinya mau menjadi orang ketiga, dia nggak paham bahwa di sana udah lumayan rame. Dan Lim ternyata tidak kemana-mana, masih di area Khatulistiwa walaupun di sini dia ngambil di belakang garasi. Dan sekarang Kagendra yang tersatu orang mau menjadi orang ketiga, mau mencari poin eliminasi, mau nggak mau harus puas di posisi ke-9, Bayu. Iya, itu bukan jadi orang ketiga sih, lebih tepatnya emang udah kejepit juga. Sisa satu orang nggak bakal bisa ngapa-ngapain dan harus tumbang juga karena bermain di Khatulistiwa. Coba bertahan di satu rumah yang memang tidak bisa mereka tahan. Satu player dari seorang Lim langsung coba di take down. JRC Aporari juga harus menghilang di posisi ke-8. Kali ini masih ada 7 tim, 24 orang, dan para survivor boleh tombol like-nya dinaikkan kembali. 3.000 like, kita akan melakukan challenge seperti hari-hari sebelumnya, jadi jangan kasih kendor. Kita akan melihat terlebih dahulu ada Heyu yang mendapatkan 2 orang sekaligus dengan penggunaan granat di sana, tapi masih belum usai. Dewa kali ini akan melakukan rush di mana masuk dia ke dalam satu rumah sabun yang coba dikuasai oleh MPO. Langsung coba ditabrak dengan begitu cepat. Gloom Elter udah mulai dibuka. Abu harus terjatuh. Ternyata ada Mangkui yang ikut campur terhadap pertempuran mereka. Dewa udah gak enak, udah mau narik ke belakang juga gak bakal bisa. Mau tidak mau mereka harus all in. Ya udah masuk, biarlah masuk. Tapi ada WJJ yang justru mendapatkan seorang virus kali ini di dalam satu celah yang sempit. Rage yang sudah terlanjur maju tidak bisa mundur lagi dan harus tumbang, menyisakan 2 anggota dari Dewa yang harus berlari ke belakang zona. Namun Rehan akan menahan di sana demi mendapatkan poin eliminasi. Tapi menurut gua gak terlalu worth it, lebih baik narik aja karena zona akan menjadi lebih mahal dibandingkan satu eliminasi dari Dewa yang mungkin gak bisa mereka confirm. Gak masalah, tapi MPO yang justru malah membuat mereka dalam masalah sendiri. Karena tadi sebenarnya mereka bisa keluar dengan cukup mudah, tapi mereka terlalu lama untuk berduel sehingga harus tumbang satu persatu. Zero juga harus menghilang, menyisakan satu anggota Rehan saja kali ini yang coba bersembunyi di balik keluar. Namun ada yang ikut campur dari atas, dihujani peluru. MBR dapetin free hit, kali ini bakal coba untuk ditembakin terus menerus, tapi mendapatkan posisi yang benar-benar enak. Bahkan Rehan kali ini tidak bisa bertahan
bertahan dan harus puas di posisi yang ke-7 bersama dengan Dewa United yang harus menghilang di posisi yang ke-6, dan Odigo Olympus juga harus kandas di posisi ke-5. Oh my god, sayang banget, namun kali ini EVOS masih masuk 4 besar dan kali ini masih ada Bakse mencoba untuk spray down ke arah RRQ. Di sana juga masih ada teman-teman dari MBR dan posisinya kali ini RRQ benar-benar akan coba untuk backstep. EVOS Beyond pun berhasil untuk knockdown dengan satu senjata woodpecker yang akan di-tapping oleh Hotami ID. Namun Beyond berhasil untuk melakukan reviving dengan adanya glue yang cukup kuat. Ini woodpecker nembakin glue itu nggak akan cepet banget musnahnya. Dan sekarang anak-anak dari EVOS bakal coba untuk regroup kembali dan mencoba untuk mengambil satu komponen yang lebih matang lagi di area Katulistiwa atas. Namun EVOS nggak cukup baik karena posisinya udah akan terjepit. Obi Griffin pun mau nggak mau harus tereliminasi dengan sakitnya zona. Kelihatan banget EVOS nggak akan memberikan jalan mereka, langsung ditutup dengan glow begitu saja. Jadi orang yang tersisa satu orang dari OP mau nggak mau harus tereliminasi dengan sakitnya zona. Namun Heyo udah langsung diledakkan begitu aja. Untungnya masih ada glow, namun untuk ini granat untuk ketiga bahkan udah berhasil untuk ditumbangkan. Seorang Heyo yang menggunakan senjata pelontar ini agak disayangkan, tapi emang agak sulit. Posisi dari Ember cukup terlalu open field, namun kali ini Hotami ID bakal mencoba untuk memperluas lagi visionnya. Akan berhadapan dengan Abax. Hati-hati, Abax tuh menggunakan Groza X yang harusnya sakit banget. Namun Hotami harus kejepit dengan di sisi yang kali ini ada RRQ mencoba untuk membokongi mereka. Dan sekarang Hotami bakal mencoba keluar dari zona, tapi udah langsung terculik begitu aja. Ember Epsilon pun harus dipulangkan di posisi ketiga. Aduh, ini dia RRQ versus EVOS akan segera terjadi 3 lawan 4. RRQ masih utuh, batang kota masuk dari seorang Vano. Jafra harus menghilang, seorang sniper langsung coba dihajar habis-habisan. Beyond dan juga Bakse bakal coba berduel melawan batang kota kali ini dengan labirin keluar yang ada. Bakal coba dipukul sama seorang Dudes, tapi Bakse masih belum kena. Bakal coba repositioning, Beyond terjatuh, Dudes berhasil beri takedown. Legalot bertahan, Abax slow banget dan harus tumbang. Kali ini RRQ tidak perlu kehilangan siapapun dan bakal diberikan emot-emot terlebih dahulu. Abax belum menyerah, masih ada self revive, bangun lagi dia. Ya Coba ampun. diemotin tapi bakal dikejar. Apakah akan bisa? Tentu tidak akan bisa karena pada akhirnya RRQ yang berhasil